Shalom, nama saya Triposa Mulyana, NIM saya 11175585 dari KBM Tuban, Prodi Teologia. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Ya, di sini diceritakan bahwa ada satu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, ya. Dan saya akan ambil judul tentang kelahiran baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-21, saya akan bacakan di sini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengetahui hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, dalam satu perikop ini ada satu perbincangan antara Yesus dengan Nikodemus, ya. Nah, Nikodemus di sini berbicara atau bertanya kepada Yesus tentang bagaimana seseorang bisa diselamatkan, ya. Nah, pada awalnya kita akan melihat apakah itu lahir baru, ya. Lahir baru. Lahir baru adalah awal mula dari kehidupan seorang Kristen dan merupakan konsep spiritual yang harus dimengerti dengan benar dan tepat sesuai dengan kebenaran Alkitab.
Lahir baru adalah suatu kehidupan baru yang telah lahir sebagai hasil dari hubungan manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Lahir baru terjadi karena adanya benih ilahi, ya, benih Allah yang telah menyatu dengan benih manusia, yaitu kasih karunia dan juga iman. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mengapa lahir baru itu penting sekali bagi orang percaya, ya. Agar manusia itu dapat mengalami kasih Allah secara pribadi dalam persekutuan yang intim dengan Yesus, ya. Yang kedua, mengapa lahir baru itu penting bagi orang percaya? Karena tujuan akhir dari orang percaya adalah menyatu dengan Allah di dalam Kristus. Di dalam nas ini kita melihat bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, dia seorang yang mengajar kepada orang-orang Yahudi. Dia adalah seorang guru. Ya, tetapi dia tidak bisa atau tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Ya, dan dia bertanya kepada Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 di sini dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging itu adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh, ya. Manusia yang hidup di dalam daging, manusia lama, ya, tidak berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 di situ dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Manusia dalam rohnya sendiri sudah mati. Sejak Adam itu jatuh di dalam dosa, maka roh manusia itu menjadi mati. Tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Ya. Karena pelanggaran-pelanggaran itu, kita tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Allah. Nah, roh yang mati ini ingin dihidupkan kembali oleh Yesus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, di situ dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama, di situ dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Karena kita adalah warga negara kerajaan sorga, kita harus hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi, di sini kita bisa melihat ketika kita mulai dipanggil oleh Allah, ya, kita mulai mendapatkan kembali kehidupan roh kita, bisa dipersatukan dengan Allah kembali. Kita bisa mempunyai hubungan dengan Allah kembali, dan status kita diubah menjadi warga negara kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, di situ ada kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita. Ya. Nah, menjadi orang Kristen sejati itu diawali dengan lahir baru. Ya. Bagaimana seseorang dapat dilahirkan baru? Yang pertama, oleh firman Allah. Ya. Firman Allah itu bagaikan air yang membersihkan kita dari segala kenajisan dosa. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga.
Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23, di situ juga dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Oleh Roh Allah yang menanamkan firman Tuhan di dalam hati kita dan memberi kehidupan kepada kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13, di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini. Kemudian, siapa yang perlu dilahirkan baru? Semua orang yang hidup, semua orang dari segala suku, bangsa, tanpa terkecuali. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dia harus dilahirkan kembali. Di mana kelahiran baru itu bisa terjadi? Kelahiran baru terjadi dalam dunia ini, di mana ada orang berdosa yang mau percaya kepada Injil Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya. Sekarang, kapan kelahiran baru itu terjadi? Kelahiran baru terjadi saat ini. Waktu Allah itu sekarang ini. Ketika manusia itu masih hidup. Nah, kemudian apa akibat kelahiran baru? Akibat daripada kelahiran baru, yang pertama adalah ciptaan baru. Kita menjadi orang-orang ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Ketika seseorang itu dilahirkan kembali, maka dia akan menjadi satu ciptaan yang baru. Sama seperti yang dilakukan oleh Nikodemus di dalam nas ini. Ketika Nikodemus ini mulai menyerahkan dirinya kepada Yesus, ya, dan dia mau dilahirkan kembali, di situ dikatakan bahwa dia mulai hidup baru. Hidup baru artinya dia memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Ketika seseorang itu diputuskan, ya, dia melanggar, ya, ketika dia kejatuhan Adam dan Hawa, dia jatuh di dalam dosa, maka seluruh keturunannya, umat manusia, dia mengalami kejatuhan, pelanggaran, ya. Kemudian karena kita sudah dilahirkan kembali, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, maka kita bisa menjadi satu ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kita mendapatkan satu hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Kita bisa berdoa dengan Tuhan, ya, menjadi satu ciptaan yang baru. Hal yang kedua, ketika kita dilahirkan baru, apa yang kita dapatkan? Yang kedua adalah dimerdekakan dari hukuman dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dia tidak lagi mempunyai hubungan dengan Allah. Ya. Hukuman dosa adalah maut. Tetapi ketika kita mulai dilahirkan kembali, kita mulai dimerdekakan dari hukuman maut. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka
yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Ketika seseorang mau dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh, ya, maka dia dimerdekakan dari hukuman maut. Maka seseorang di dalam hidupnya, dia akan mengalami kehidupan. Tidak hanya hidup secara jasmani ini, tetapi rohnya juga mengalami kehidupan. Ya. Roh manusia bisa berhubungan kembali dengan Tuhan, dan kita dibebaskan dari yang namanya maut, yaitu kematian kekal. Ketika seseorang dilahirkan kembali, maka kita bisa mendapatkan 2 kali hidup. Hidup di dunia ini dan juga hidup yang kekal. Ya. Dan 1 kali kematian, yaitu kematian tubuh. Ya. Yang ketiga yang kita dapatkan dari kelahiran baru, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Hidup kekal dimiliki hanya orang-orang yang mau dilahirkan kembali dari air dan roh. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, baiklah kita saat ini dilahirkan kembali seperti Nikodemus. Ya, Nikodemus, dia seorang pengajar orang Yahudi, dia seorang guru, tetapi dia mau datang kepada Yesus. Dia menyerahkan dirinya. Dia menginginkan yang namanya keselamatan itu. Dia menginginkan yang namanya hidup kekal itu. Apalagi kita, orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan hidup kekal. Orang-orang yang sebenarnya kita ini hanya dicangkokkan, ya, dari satu batang yang liar, tetapi kita diberikan kesempatan kepada Tuhan, ya, diberikan kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Mulai saat ini, baiklah kita mengalami kelahiran baru itu. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari kematian kekal dan kita masuk kepada kehidupan kekal. Seperti yang dilakukan oleh Nikodemus ini. Nah, kesimpulannya di sini, kelahiran baru merupakan hal penting yang harus dialami setiap orang percaya. Lahir baru menjadi hal yang penting karena dengan lahir baru, seseorang dapat merasakan kasih Allah secara pribadi dan ini merupakan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita dilahirkan kembali, kita masuk di dalam kelahiran kembali, maka kita juga menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kalau kita baca di sini, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah kita dilahirkan kembali seperti Nikodemus,
Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi ciptaan yang baru, kita mendapatkan hidup yang kekal, kita bisa menjadi anak-anak kerajaan Allah. Ya. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.